Oke, kembali lagi dengan Fatu Channel. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya memasang atau setting mikrotik secara dasar secara manual, atau setting mikrotik secara manual, karena di mikrotik itu ada bisa kita menggunakan secara coding dan bisa kita gunakan secara manual. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan, bukan menjelaskan sih, kalau dibilang membuat tutorial cara setting mikrotik secara manual, tapi yang dasarnya dulu, yang penting bisa terkoneksi ke internet gitu. Oke, sebelumnya kita harus memasangkan alat-alat mikrotik atau routerboardnya terlebih dahulu. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Nah, di Winbox ini apabila kita sudah mendapatkan IP mikrotik, berarti kita sudah bisa mulai dong. Oke, pertama kita pilih mikrotik atau routerboard yang akan kita gunakan. Boleh kita pilih IP, maka di connect to-nya itu akan berubah menjadi IP, atau kita pilih MAC address-nya, maka di connect to-nya berubah menjadi MAC address. Kemudian kita connect. Untuk memastikan kita karena akan men-setting dari awal, berarti kita harus mereset dong, atau merestart ulang ke setelan semula. Oke, cara meresetnya itu kalau ingin lebih gampang, kita menggunakan new terminal atau coding. Kemudian kita ketik reset sistem dulu, sistem reset configuration. Kemudian kita tekan tombol enter. Di situ ada pilihan, ada y/no, atau ada yes atau no. Kalau yes berarti kita setuju, kalau no berarti kita cancel atau tidak menyetujui. Reset anyway, kita tekan tombol Y. Oke, sistem konfigurasi sedang di reset atau dikembalikan ke setelan semula. Sambil kita menunggu, biasanya menu Winbox ini otomatis dia tertutup atau ke close, atau kita close saja. Nah, belum juga di close, sudah ke close otomatis. Oke, kalau ke close otomatis kita tinggal tekan tombol cancel di sini ya, cancel, kemudian kita refresh. Oke, masih belum mendapatkan IP. Sepertinya proses resetnya masih berjalan. Kita refresh lagi. Oke, kita sudah mendapatkan IP. Apabila 192.168.88.1 berarti itu adalah IP bawaan dari routerboard atau mikrotik. Berarti routerboard yang kita reset sudah berhasil. Kemudian setelah itu kita coba connect to lagi. Kita connectkan lagi, kita connect. Oke, setelah kita connect, kita akan mendapatkan menu tampilan RouterOS Default Configuration. Nah, kita cukup ini ya, ini yang saya ketik. Kita cukup tekan remove configuration agar kita mendapatkan IP-nya 0.0.0.0, karena berarti di sini karena kita kembali ke setelan awal pabrik, berarti biasanya IP-nya sudah terisi otomatis oleh router. Nah, kita ingin benar-benar kosong, kita pilih remove configuration. Kita tunggu lagi beberapa detik sampai dia merestart, atau bisa kita close. Kita close, kemudian kita buka lagi Winbox. Nah, IP-nya sudah menjadi 0.0.0.0 guys. Berarti kita sudah bisa memulai setting router secara manual. Oke, apabila sudah 0 semua IP addressnya, kita connect kembali. Setelah kita connect, karena kita ingin menggunakan manual, ini kita close saja. Terminal ini kita close saja.
Berarti yang pertama adalah kita harus ingat terlebih dahulu di mana kabel internet kita pasangkan, di mana kabel LAN atau klien kita pasangkan. Di Ethernet mana? Untuk mengetahuinya kita cukup lihat di interface. Di interface ini ada beberapa koneksi. Apabila ada tombol atau logo atau emblem L atau huruf L ini, berarti itu running, berarti itu yang terkoneksi dengan port atau Ethernet yang kita pasang. Biasanya sih internet kita pasang di Ether 1 ya, Ether 1 bisa nggak sih kalau di Ether 2, 3 atau 4 itu pasti bisa, tetap sama asalkan kita settingnya benar. Tapi untuk mempermudah pekerjaan kita, itu kita pasang di Ethernet 1. Ethernet 1 karena kita ingin menggunakan secara manual, agar kita ingat saat kita maintenance atau pemeliharaan, kita ubah saja guys Ether 1-nya. Di generalnya kita ganti namanya atau kita tambahkan saja dalam kurung internet agar kita tidak lupa. Berarti port 1 Ether 1 itu adalah internet. Kemudian kita apply, setelah apply kita oke. Kemudian Ether 2 itu kita setting menjadi LAN atau client. Kita setting atau kita tambahkan menjadi LAN. Kemudian kita apply, setelah itu kita oke. Oke, setting interface atau Ethernet yang sudah kita hubungkan sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu adalah kita setting IP address. Karena biasanya kalau melalui ISP atau internet itu kita bisa mendapatkan IP atau DHCP ya. Kalau bilang IP secara otomatis. Kalau kita menggunakan modem kayak semacam IndiHome atau ISP lain, biasanya itu secara otomatis. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan IP otomatis untuk Ether 1? Kita cukup buka menu IP, kemudian kita pilih DHCP client, kemudian kita tekan tombol plus atau lambang add, kita pilih interface Ether 1, apply, oke. Tunggu sampai dia statusnya bound, kemudian dia mendapatkan IP address. Berarti IP address dari ISP atau modem kita sudah dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat IP address untuk klien. Selanjutnya kita membuat IP address untuk klien itu adalah kita klik IP, kemudian kita pilih menu address. Nah, kita harus setting IP address lagi enggak buat Ether 1? Tidak usah kita setting IP address untuk Ether 1. Karena kita sudah menggunakan DHCP client. Berarti kita menggunakan atau mendapatkan IP secara otomatis melalui modem. Melalui modem ini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kecuali modem yang kamu gunakan tidak memberikan IP address atau DHCP atau memberikan IP secara otomatis gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita pengalamatan kepada klien atau komputer yang kita gunakan. Nah, berarti kita tekan tombol add atau plus, kemudian kita masukkan IP address. Biasanya saya tidak mau jauh dari IP internet sih. Kalau di sananya 30.63 atau 30.1, berarti saya biasanya menggunakan seperti ini. 192.168 titik, saya gunakan 50.1/24. Kenapa /24? Karena /24 ini adalah kita bisa menggunakan sampai IP yang mendapatkan itu mulai dari 50.2 sampai 50.254. Berarti ada 253 klien. Itu kalau komputer kamu sih. Kemudian bisa nggak kalau kita ubah agar IP-nya tidak usah terlalu banyak? Itu bisa. Kita gunakan 25 atau 26 atau /27. Ini /27 ini kalau nggak salah kisaran dari
memberikan IP jumlahnya hanya sampai 30 lebih, nggak sampai 40 pokoknya. Karena biasanya kita pakai /24, kemudian pilih interface-nya. Interface-nya adalah LAN, karena kita ingin memberikan alamat IP untuk klien. Apply, kemudian oke. Setelah pemberian alamat IP, berarti tugas selanjutnya adalah kita membuat IP DNS. Kita close saja, kemudian kita pilih menu IP, selanjutnya pilih menu DNS. Biasanya kita pakai DNS yang global-global saja, atau yang umum, atau yang Google. Kita namakan 8.8.8.8. Kemudian secondary DNS-nya kita masukkan 8.8.4.4. Jangan lupa untuk allow remote request. Tentang allow remote request-nya, kemudian kita pilih apply, kemudian kita pilih OK. Oke, pemberian alamat DNS sudah selesai. Selanjutnya kita setting IP firewall NAT-nya. Kita pilih IP, kemudian pilih firewall-nya. Menu firewall, kemudian kita masuk ke menu NAT. Menu NAT di sini. Kemudian kita pilih tombol plus atau menu add. Kemudian pilih ke general. Di general chainnya itu kita ganti menjadi SSCNAT. Out interface-nya kita ubah menjadi internet agar terhubung ke internet langsung. Kemudian kita pilih menu action. Actionnya kita pilih menjadi mass QRT. Apply, kemudian kita pilih OK. IP firewall NAT sudah kita setting. Selanjutnya, agar klien mendapatkan IP secara otomatis, berarti kita harus membuat IP DHCP. Membuat IP DHCP itu adalah header 1 itu tidak perlu menggunakan IP DHCP, yang perlu itu adalah header 2, 3, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membuat IP DHCP. Kita pilih menu IP, kemudian kita pilih menu DHCP server. Ingat, di DHCP server ini jangan Anda klik menu plus atau menu add ini, tetapi kita klik menu DHCP setup. Klik menu DHCP setup, kemudian akan muncul pilih klien yang akan kita DHCP-kan. Yang akan DHCP-kan, kalau internet tidak usah kita DHCP-kan karena dia sudah terkoneksi dengan modem atau mendapatkan IP dari modem. Kita cukup ada 2 LAN atau LAN ini sebagai klien, kita DHCP-kan, kita klik next, kemudian kita lihat /24 benar, next. Gateway-nya ada 50.1 sesuai dengan yang kita masukkan tadi di IP address, kemudian kita next. Oke, apabila tiba-tiba keluar seperti ini, kalian jangan panik. Cukup kita cancel dan kemudian kita koneksi ulang. Karena kenapa? Karena biasanya router itu menyimpan settingan IP kita. Nah, IP kita sudah berubah menjadi 50.1, tetapi kita belum DHCP-kan. Kemudian kita pilih connect kembali. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi kita pilih DHCP setup, kemudian kita pilih header 2. Kemudian kita pilih next, kemudian next lagi. Kita lihat gateway-nya benar 50.1, kita next. Nah, pemberian IP-nya seperti yang saya bilang tadi, kenapa /24 itu adalah pemberian IP sampai 254. Berarti ada 253 klien yang bisa terkoneksi dalam satu jaringan koneksi. Kemudian kita pilih next. DNS-nya sesuai, kemudian pilih next, kemudian next. Oke, pemberian DHCP klien sudah selesai. Berarti sesudah ini kita bisa coba koneksikan. Selanjutnya adalah setelah kalian menggunakan atau memberikan DHCP klien, ini kan secara dasar, kemudian cukup kalian restart router atau mikotik yang sudah kalian setting dengan cara klik sistem, kemudian pilih reboot. Kemudian pilih
yes. Kita tunggu sampai microtiknya merestart atau selesai merestart ulang. Untuk mengetahuinya kita bisa close di sini. Bisa kita close menu winbox-nya, kemudian kita buka kembali menu winbox-nya. Cukup kalian refresh. Oke. Untuk mengetahuinya kita bisa lihat di sini. Kita connect. Masih belum bisa. Oke. Sepertinya masih merestart. Kita koneksi kembali. Masih belum bisa merestart. Kalau seperti itu, kalau melewati MAC address tidak bisa, kita coba melewati IP. Kita connect. Oke, sudah dipastikan kita sudah bisa terkoneksi. Kita lihat di sini, ini masih no internet akses. Kita coba buka, kemudian kita disable. Setelah itu kita enablekan lagi. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita connect. Interface sudah benar kita setting. Kemudian selanjutnya adalah IP address. Tadi yang sudah kita bahas. Sudah benar. Kemudian setelah itu IP firewall NAT. Ini sudah kita setting. Actionnya juga sudah kita setting. Kemudian IP DNS sudah kita setting juga. Kemudian IP DHCP client juga sudah kita dapatkan. Kemudian setelah itu IP DHCP server juga sudah kita buat. Berarti koneksi Anda sudah terhubung dengan internet. Oke, akan kita coba karena kita terkoneksi melalui hotspot. Kita akan coba apa sudah terkoneksi dengan internet. Oke, sudah terhubung karena tadi saya koneksikan header satunya ke hotspot, jadi kita sudah bisa terhubung. Baik, selamat mencoba dan terima kasih.